Shalom. Shalom. Tolong yang di luar segera masuk. Kita akan mulai ibadah selamat malam pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan malam hari ini memberikan yang terbaik. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menyembah, yang mengasihi, yang suka memuji, yang suka menyembah. Kami mau menjadi pribadi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berkuasalah atas kami Tuhan malam hari ini. Berkuasalah atas tempat ini. Kuasai hati pikiran kami sepenuhnya. Kami menyerahkan ibadah doa selamat malam Roh Kudus dalam tangan kuasa. Engkau yang berotoritas, Engkau yang mengambil alih ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
sungguh berharga Tuhan. Segenap hati kami bersama-sama kita angkat pujian ini dengan hati kita.
merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami malam hari ini kami datang kepadamu, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dari dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan sepanjang hari ini, kami sengaja maupun yang tidak, karena kami percaya Engkau yang akan menyucikan, Engkau yang menguduskan hidup kami, Engkau yang melayakkan hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu. Apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup kami untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan, firman-Mu senantiasa menjadi terang dalam hidup kami. Setiap kami mau melangkah, kami akan melakukan kebenaran firman-Mu, karena firman itu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Berikan kepada kami pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, pemuda, pemudi, anak-anak suami. Haleluya. Nah, kira-kira saya mau tanya, firman waktu minggu kemarin itu tentang apa? Nggak usah lah judulnya. Tentang apa? Tentang Sodom dan Gomora? Bukan? Bukan. Tentang apa? Berkat? Bukan. Tentang apa jadinya? Pelayanan, betul, ada hubungannya pelayanan. Tentang apa intinya? Duh, udah mulai lupa. Tentang mengampuni untuk diampuni, itu temanya. Nah, kira-kira kemarin saya kasih ilustrasi, jurus yang paling ampuh supaya kita mudah mengampuni adalah dengan cara kita harus tanya sama diri sendiri. Kira-kira berapa kali kita mau diampuni sama Tuhan? Berapa kali? 100 kali, 200 kali, 1000 kali, mau berapa? Pasti maunya berkali-kali. Oleh karena itu, menjadi patokan, kita harus mengampuni orang lain juga berkali-kali. Karena cuma satu jenis dosa yang tidak ada kasih karunia Tuhan berlaku atas, maksudnya misalnya orang membunuh ini diampuni apa segala macam, itu tidak ada yang seganas dosa tidak mau mengampuni, karena ultimatumnya jelas. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka dosamu pun tidak akan diampuni. Jadi kasih karunia Tuhan tidak berlaku untuk jenis dosa ini. Serem. Makanya yang paling banyak nanti yang masuk neraka adalah dosa orang-orang yang tidak mau mengampuni. Orang kaya bisa kena, orang yang sering pelayanan bisa kena, pendeta-pendeta juga banyak nanti di sana. Semua dari kalangan anak kecil, orang besar, orang tua. Saya mau tanya, siapa di sini pernah disakiti oleh orang lain? Angkat tangan. Kayaknya semuanya pernah disakiti. Artinya kalau orang pernah disakiti, berarti dia punya potensi untuk apa? Untuk dendam. Untuk apa? Akal bangkit. Ingat ya, dosa terganas itu adalah ini. Karena bukan kasih karunia Tuhan yang berlaku di sini, tetapi tergantung dari kita. Serius. Ada banyak Yesus bicara mengenai pengampunan, dan Yesus sudah wanti-wanti.
udah ada undang-undang surga yang turun ke bumi. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Artinya apa? Kesalahan kita yang lain, segala macam bentuk kesalahan kita keblokir karena terkunci dengan yang namanya tidak mau mengampuni. Nah, hari ini saya akan membawakan tema yaitu mengaku dosa. Karena semua yang ada di sini pernah berbuat dosa apa enggak? Pernah. Tetapi saya mau katakan, dosa menjadi tidak dosa lagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan perilaku. Salah satu contohnya adalah Raja Daud. Raja Daud sebelum ada yang menegur, dia tidak tahu lagi itu dosa apa enggak. Ingat loh ya, sampai didatangi oleh Nabi yang namanya siapa? Nathan. Kemudian dia berkata, kamu sudah berdosa. Akhirnya dia baru sadar. Coba tepak kiri kanan, sadar boy. Awas ya, yang ngomong sadar, benar-benar sadar. Coba kepak di sini, sadar. Enak aja. Sebelahnya suruh sadar, ternyata diri sendiri nggak sadar. 1 Yohanes 1, buka. Yohanes ini penulisnya sama. 1 Yohanes dengan Wahyu sama penulisnya, yaitu Yohanes. Dengan Yohanes Pembaptis beda apa enggak? Beda. Bedanya di mana? Yang satu saudara Yesus, yang satu ini nggak ada hubungan darah ya. Kalau yang Yohanes Pembaptis ada hubungan darahnya dari ibu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Sudah ketemu? Katakan haleluya. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang datang ke gereja merasa dirinya benar, apakah dia itu sudah berdoa berhari-hari, berpuasa berkali-kali, dia pelayanannya habis-habisan, berkorban juga habis-habisan, tetapi semua menjadi omong kosong. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak berdosa, maka kita menipu kita diri sendiri. Jadi seberapapun hebatnya kita, tetap kita itu tidak bisa jauh yang dari namanya kita berbuat dosa. Kemarin kan sudah, siapa kemarin yang ilustrasi maju ke depan? Sehari tidak melakukan dosa siapa kemarin? Rafael ya? Nah, Rafael setiap hari melakukan dosa. Semuanya melakukan dosa. Nah, artinya semuanya kita itu sering melakukan dosa. Tapi banyak sekali di antara kita sudah berdosa, tapi laganya seperti orang tidak berdosa. Namanya seperti orang berdosa itu seperti pemungut cukai. Ingat khotbahnya Om waktu pemungut cukai dan orang Farisi. Orang Farisi berkata, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi orang pemungut cukai berkata, ampunilah aku yang sudah berdosa. Ini dulu deh. Namanya orang berdosa, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau datang itu kayak merasa percaya diri bagaimana, wah hebat apa, kayak memelas. Yang mana? Memelas. Makanya hari Kamis, dengerin anak-anak, ya, dengerin. Hari Kamis adalah saya sebut hari pembersihan diri, karena banyak yang menangis di sini, banyak yang mengalami penjumpaan dengan Tuhan, banyak mengalami pemulihan, banyak yang mengalami terobosan. Itu di Selamat Malam Roh Kudus, pembasuhan diri. Ketika kita menangis, mengaku dosa, disitulah Roh Allah bekerja begini. Anak sulung dia merasa benar. Anak bungsu tiba-tiba dia berdosa apa enggak? Tolong diam dulu yang di belakang itu. Ya, boleh ngomong tapi jangan terdengar. Ya. Dengar.
anak bungsu dia berdosa, apa yang harus dia lakukan? Namanya orang berdosa, dia kembali kepada siapa? Anak bungsu ini dia kembali kepada siapa? Kepada bapaknya. Dia memohon belas kasihan sama siapa? Bapaknya. Jadi sikap kita semua yang ada di sini, nggak peduli orang besar masih anak-anak, dengarkan baik-baik. Kalau berdoa jangan belaga orang benar. Belaga orang benar ciri-cirinya berdoa ya udah biasa aja gini. Nyanyi-nyanyi, pulang-pulang, udah biasa aja. Namanya kalau orang nggak bersalah, ya udah datar-datar aja. Ngapain nangis-nangis? Ngapain sampai membujuk Tuhan? Melas itu dia karena merasa dirinya tidak ada masalah, karena merasa dirinya tidak berdosa. Makanya Tuhan Yesus seringkali mengutuk, karena kamu mengatakan dirimu sehat padahal kamu sakit, padahal kamu berdosa, maka dosamu itu tetap. Tapi orang yang mengaku dosa, dosanya diampuni. Orang yang berkata, oh saya baik-baik aja, dosamu tetap. Bisa bayangkan, setiap kita berdoa, Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, setiap hari. Tapi ternyata dalam dunia roh kita, kalau bisa melihat, numpuk itu pernyataan kita, dan dosa-dosa kita numpuk, dan ternyata tidak pernah diampuni. Cuma karena satu, kuncinya tadi apa? Dosa apa? Tidak mengampuni. Ingat ya, dosa tidak mengampuni. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Ingat, dosa yang paling tertinggi, kastanya dosa tidak mengampuni. Tapi nggak berhenti sampai situ. Kalau sudah bisa mengampuni orang lain, tetap kita harus punya orang yang tahu diri. Namanya kita bersalah. Saya mau nanya, kalau kita butuh duit bagaimana? Anak-anak, mak kasih, ngancem-ngancem gitu. Kita duduk begini, kasih, mak kasih, ayo, saya mau minta duit, begitu. Yang ada diapain? Kalau begitu diapain? Atau kita mau minta uang, kita diem-diem aja. Oh, jangan melengos. Mau apa kamu datang? Enggak. Ya, itu bikin enak. Anak seperti ini bikin enak. Begitu juga Tuhan melihat anaknya. Ketika kita tahu berbuat salah banyak dan segala macam, hanya diem-diem aja, itu membuat seperti muka orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya Tuhan paling benci dengan ahli Farisi dan ahli Taurat, karena mereka merasa dirinya benar. Betul pengetahuan mereka banyak, betul ibadah mereka banyak, betul mereka pelayanan. Tetapi ingat, Tuhan tidak berkenan dengan semuanya itu. Hati yang hancur yang Tuhan berkenan. Artinya apa? Tuhan itu nyarinya bukan orang yang hanya bekerja aja, tetapi nyari yang hatinya mau terus menerus berkata, Tuhan ampuni saya. Amin. Coba lanjut lagi. Ayat 9. Baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengaku dosa kita, maka ia sehingga dia dan amin. Tapi ini nggak berlaku kalau kita tidak mengampuni orang lain. Maka doa sambil muntah darah, muntah apa aja, semua dalam kita usus keluar, tidak akan ini terjadi. Ini terjadi kalau satu dosa sakral itu yang tertinggi kita mau mengampuni, maka setelah itu kita datang dengan merendahkan hati dan kita berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Maka detik itu juga firman Tuhan berkata, Ia adalah setia, adil. Artinya apa? Tuhan enggak tukang gombal. Tuhan tidak tukang bohong seperti mantan kamu. Lihat, Dia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni sebagian atau segala dosa kita.
Kecuali tadi ya, mengampuni itu tergantung kita loh. Ya, sekali lagi. Makanya orang yang tidak mau mengampuni itu rugi sendiri. Oh, tapi dia benar menyakiti saya. Makanya kalau dia masuk neraka, ketika kamu nggak mengampuni, kamu juga akan menjadi seperti dia. Rugi nggak kita? Rugi. Makanya nggak usah terlalu banyak simpan-simpan. Buang. Katakan buang. Terus ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Wah, ini udah intinya jangan sombong-sombong. Ini jangan sombong-sombong jadi orang lah. Masa firman Tuhan yang, saya mau nanya, yang benar mana? Firman Tuhan yang benar atau kita yang benar? Firman Tuhan yang benar. Makanya ketika firman Tuhan benar, datang kepada orang yang tidak benar seperti saya dan kita semua di sini. Ayat terakhir, Yakobus 5. Yakobus adalah adiknya Yesus, adik tiri ya, karena beda bapak. Yesus dari Roh Kudus sama ibunya. Yakobus 5 ayat 15. Baca. Sudah ketemu? Katakan amin. Yo, benar. Benar. Terus 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Ini keren. Kalau dia berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Ini gampang banget. Pengampunan tuh Tuhan tuh terlalu obral. Betul. Tuhan itu terlalu obral. Yohanes 3:16 itu obral. Obral, bukan lagi 50% diskon. Bukan 50, 20, bukan 70, 20, 100% Tuhan katakan obral. Yang penting siapa yang mau ambil, datang. Gitu loh, Yohanes 3:16. Coba, kalau ada baju harganya itu 1 miliar, mau nggak diambil? Nggak mau, gratis. Mau nggak? Gratis 100% gratis. Harga baju, sepatu, semua barang-barang branded ini gratis. Mau nggak? Tapi syaratnya harus ambil di toko Pakuwon apa paling besar tuh? Mall paling besar apa? Pakuwon Mall yang Surabaya Barat sana. Ambil di sana. Ambil apa enggak? Sombong. Katakan sombong. Maunya diantar Doro, ini bajunya. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana bunyinya? Kasih Allah kening mengenal kenal. Berikutnya. Sebelum binasa. Setiap orang yang percaya itu kata aktif, itu deh kata kerja. Dia misalnya kalau nggak percaya, ya nggak selamat. Kalau kita nggak datang ke mall yang terbesar itu, ambil bajunya, dapat apa nggak? Nggak dapat. Gimana cara dapatnya? Syarat ketentuan berlaku. Ambil sendiri di toko. Nah, yang orang-orang bodoh, dia, masa iya gratis? Ngapain itu mahal banget? Udahlah, ngapain ke sana? Tapi orang-orang yang melihat kesempatan, wih, inilah gadis bodoh, tapi gadis-gadis bijaksana, mereka pergi, ambil, dan ternyata betul di sana ada barang-barang branded 100% gratis, mereka yang dapat. Saya mau tanya, mana yang bodoh? Mana yang pintar? Yang pintar adalah orang yang mau ambil bajunya, mau ambil sepatunya. Artinya apa? Perlu kita ini bergerak, perlu kita pergi. Orang yang diem-diem aja, masa iya, masih iya, dapat nggak? Tidak dapat. Ingat ya, jemaat-jemaat GPD kasih, jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah pelaku firman. Berikutnya ayat terakhir yang 16. Karena itu hendaklah
kamu saling mengaku dosamu dan saling supaya kamu sembuh. Ini bukan hanya penyakit jasmani. Setiap kita itu punya dosa. Dosa itu sakit. Dosa itu kelainan. Punya kelainan-kelainan tersendiri, kelainan roh. Sakit di dalam roh kita. Sehingga kita nggak sadar apakah itu dosa atau enggak. Kita itu jadi seperti orang bodoh, gak mengerti mana yang benar, mana yang dosa. Sama seperti orang di Niniwe. Tuhan katakan kepada Yunus, Yunus, kamu itu ngerti gak sih? Orang di sana itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Hanya orang bodoh. Tahu gak tangan kanan mana? Tangan kanan. Tangan kiri mana? Mereka gak tahu. Ini bukan berarti orang Nineveh itu betul-betul nggak tahu tangan kanan, tangan kiri. Tapi ini artinya apa? Perumpamaan. Betapa mereka itu benar-benar dibutakan, nggak tahu mana dosa dan mana yang enggak. Dan itu terjadi juga di gereja akhir zaman. Kalian anak-anak muda, kemarin kan dapat tema abnormal menjadi normal. Ibu-ibu sama juga temanya. Ada banyak hal-hal yang menurut kita itu ternyata harusnya salah dosa, tapi karena udah zaman berubah, kita berkata, ya sudahlah, namanya juga udah zaman. Ingat, surga itu aturannya tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Mencuri itu tetap dosa, membunuh itu dosa, ya. Korupsi itu dosa, membunuh itu dosa, segala macam bentuk perintah Tuhan 10 hukum itu tetap dosa. Cuma manusia yang tawar-menawar menormalisasikan. Ingat, sebentar kita berdoa, saya mau kita punya sikap. Nanti saya lihat ada sikap yang seperti orang yang sombong, diam-diam aja, ya, bahkan lihat peduli amat, tidur aja, peduli amat, sudah melamun aja, peduli amat. Saya kan masih kecil, yang dosa-dosa kan orang besar. Saya nggak percaya semua di tempat ini, mulai dari besar sampai kecil, semua punya dosanya masing-masing. Ingat, Tuhan bisa singkapkan. Om tidak tahu, saya percaya Tuhan tahu. Tinggal coba lihat ke sini. Mau pakai, Tuhan mau pakai cara yang keras atau Tuhan mau pakai cara yang halus? Tuhan mau pakai cara yang keras seperti Yunus dimakan ikan lele dulu. Hah? Ikan apa jadi? Ikan besar. Atau seperti Daud, anaknya mati. Mau begitu dulu? Atau kita memakai tangisan kita meminta maaf, menjadi orang yang sopan seperti anak bungsu, dan kita berkata, Tuhan, saya mengaku salah, saya berdosa, ampuni saya, dan dosamu diampuni. Mau yang enak atau mau yang cara keras? Cara keras. Saya tumpangin tangan dulu. Yang mana? Pulang tiba-tiba nggak ada banjir, itu dimakan ikan lele. Ya, yang enak atau yang keras? Hari ini sama-sama kita merendahkan diri. Punya suara semua? Punya. Yang terbaik untuk punya pikiran, jangan pikirin mantan-mantan dan semua segala macam, hanya pikirin dosamu dan pikirin kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa.